Baik, kesempatan berikut saya persilakan kepada Kakak Mantu Tapung atau Dr. Mantu Tapung untuk menyampaikan orasi politiknya. Semangat untuk ibu-ibu kipas. Semangat. Angela, semangat. Kompas. Ada. Bongkar. Semangat. OCSK. Baik. Saya perlu memperkenalkan diri. Saya Marianus Mantu Fani Tapung. Itu namanya Baso Gulo. Ya. Gelar saya sama dengan Pak Kamelus, doktor. Ya. Doktor. Saya mau kisahkan sedikit. Saya mengajar doktor didampingi oleh seorang ibu saja, karena bapak saya sudah meninggal 2008 yang lalu. Saya Tante Deta tahu tentang ini, dan saya sangat haru kalau mengisahkan bahwa seorang ibu bisa mendampingi saya untuk bisa mencapai doktor. Pak Kamelus sama seperti saya, beliau juga menjadi doktor didampingi oleh seorang ibu. Jadi ternyata di sini kami merasakan bahwa ternyata surga itu betul ada di bawah telapak kaki seorang ibu. Sehingga kalau ada orang yang katakan bahwa dokter gagal, saya sakit hati karena itu juga bisa mengatakan kegagalan dari seorang ibu. Saya tidak mau ibu-ibu di sini juga kalau orang lain mengatakan gagal kepada anaknya, apakah sendoli itu mau gitu? Tidak. Itu berarti mengatakan kegagalan kepada kita. Atau contoh, ya. Jadi ini yang patut disayangkan kalau pada musim-musim pemilu saat ini banyak ibu yang gagal, disebut gagal hanya karena berlawanan politik dengan mereka. Sebut kami gagal, sebut Ibu Eti gagal, sebut Pak Kamil dan semua gagal. Siapa mereka? Siapa kita? Kita dilahirkan oleh rahim ibu kita. Kalau kita gagal berarti ibu kita gagal. Itu saja bertanggung jawab. Karena itu saya sendiri mau mengatakan para kita, jangan pernah sering mengucapkan kata gagal kepada orang lain. Karena itu juga akan menjadi pisau yang tajam untuk diri kita sendiri. Karena generasi kita tidak dibudayakan untuk menyebut kata gagal atau terbiasa dengan kata gagal. Kita selalu berhasil. Dan Pak Kamelu selama ini tidak pernah gagal. Kredo jilid 1, kredo jilid 2, DM jilid 1. Beliau selalu menang. Dan kita yakin dan percaya DM jilid 2 akan menang. Semangat! Semangat! Iya. Saya dosen hampir 20 tahun di Unika Santo Polsute. Sudah menghasilkan berapa sarjana. Dan ketika kemarin saya membaca ada teman dosen yang mengatakan pada DM jilid 1 pendidikan di Manggarai sangat buruk, saya sayangkan. Karena apa? Saya memberi informasi. Tahun 2003 kami berupaya untuk meningkatkan status STKIP ini menjadi universitas. Tapi baru tahun 2019 pada masa Pak Kamis dan Pak Victor baru terjadi peningkatan status STKIP menjadi universitas. Itu artinya apa? Semakin dia menjadi universitas, semakin banyak program studi dan fakultas yang ada di sana. Sehingga anak-anak kita nanti toema kuliah terpeang dan politik, mereka lebih banyak kuliah di Manggarai. Itu akan menghemat biaya kita. Dan kami akan atur nanti ke depan ada skema beasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi tapi dari keluarga tidak mampu. Itu yang menjadi komitmen bersama kami dengan Pak Kamelus ini. Pertama, orang visioner, karena beliau tidak hanya memikirkan 5 tahun atau 10 tahun ke depan membangun Manggarai ini. Beliau sudah melakukan pengembangan sumber daya manusia, antara lain ya, dulu guru-guru beliau bantu untuk beralih dari SPG D2 menjadi S1. Hoga isengan sertifikasi, dapat kesejahteraan. Pak Kamelus tahun 2019 dan Pak Victor ya, lewat persetujuan DPR menyumbang Stike Santo Polos Ruteng 1,5 miliar untuk pengembangan dan untuk pembangunan gedung Stike. Maksudnya untuk apa? Supaya tenaga kesehatan kita baik, bidan, perawat dan sebagainya itu baik. Ya,
dan ini membantu pengembangan sumber daya manusia. Sekali lagi saya katakan, kalau ada orang yang katakan Pak Kamil dan Pak Victor gagal, sebenarnya itu menyatakan bahwa mereka gagal untuk menilai keberhasilan dari Pak Kamilus. Mereka lah yang gagal untuk menilai keberhasilan dari Pak Kamilus dan Pak Victor. Jadi bersyukur kita bergabung dengan Pak Kamilus dan Pak Victor, kita bukan orang-orang gagal karena kita tidak pernah menilai mereka gagal. Atau bagaimana? Kita menilai bahwa kita selalu berhasil sebagaimana Pak Kamilus dan Pak Victor sudah berhasil membangun Manggarai ini. Terakhir dari saya, Bapak Ibu, saya mau supaya kita tidak memilih kucing dalam karung, istilah saya. Ya, undang-undang sudah mengatur, Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Bupati dan wakil bupati yang terpilih 9 Desember 2020 ini masa jabatannya 3,5 tahun saja. 3,5 tahun saja. Nah, kita hitung supaya kita bisa cerdas betul untuk memilih pemimpin kita pada periode berikut ini. Andaikan saja, dan kita tidak mau itu terjadi. Andaikan saja bukan Pak Kamil dan Pak Victor yang terpilih, ya, kalau yang di sebelah terpilih, maka hitungan kita begini. Tahun pertama mereka masih menjalankan program yang diprogramkan oleh Pak Kamil dan Pak Victor di 2021. Ya, tahun 2020 baru mereka mulai merencanakan yang baru. Itu pun kalau perencanaan didasarkan pada visi misi yang jelas. MIT debat onevie, mungkin ada nonton debat di rekaman debat pada tanggal 14 November kemarin. Itu membuktikan bahwa kelas Pak Kamil dan Pak Victor jauh di atas dari pendatang-pendatang baru. Jauh. Karena mereka tidak memiliki konsep yang jelas tentang bagaimana membangun Manggarai. Hanya berada di bawah payung perubahan, dan perubahan menurut mereka itu ganti bupati. Itu yang rancang gitu kan bangun Manggarai. Saya sebagai akademisi merasa terhina kalau ada orang atau calon pemimpin yang tidak memiliki konsep yang jelas dalam membangun Manggarai. Pak Kamilus pernah membisikkan saya, ya, menjadi pemimpin harus memiliki konsep yang baik. Ya, itu tahun 2000. Tahun 2023 mereka akan mempersiapkan lagi tahun 2024 karena menjelang pemilu serentak, pemilihan presiden, bupati, legislatif dan segalanya. Ya, maka kesempatan mereka untuk konsentrasi membangun Manggarai itu tidak ada. Mereka hanya konsentrasi untuk mencari uang, membiayai pemilu di tahun 2024. Maka perhatian untuk membangun itu sama sekali tidak. Apakah kita mau ditelantarkan dengan pola seperti ini? Saya yakin tidak. Maka keputusan yang paling tepat adalah dukung kembali Pak Kamilus dan Pak Victor. Sepakat? Sepakat ini nomor 1. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Jadi saya sebagai dosen selama ini bertugas membangun akhlak, karakter dari manusia-manusia di Manggarai. Kalau kemudian ada yang datang hanya untuk kepentingan politik sesaat, merubah karakter-karakter yang baik dari anak-anak kita di Manggarai ini untuk menjadi pengacau di Manggarai, kita lawan orang itu. Lawan. Bagaimana? Sepakat? Pemilu 9 Desember kita pastikan Pak Kamil dan Pak Victor menang, tapi kita menjalankannya dengan penuh kesantunan. Adik-adik, orang muda, saya pesan tetap semangat, tetap santun, elegan dan cerdas dalam memilih pemimpin. Sekian dan terima kasih. Minta maaf kalau tidak ada yang berkenan.